Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anakku semuanya, di mana saja kalian berada? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di kelas 1 SD atau MI semester 1. Pelajaran ketiga, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sub pembelajaran, Allah Subhanahu wa taala itu Esa. Sebelum belajar, ayo berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, berikanlah kepadaku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti materi ini, peserta didik diharapkan dapat: 1. Peserta didik mampu menyebutkan keragaman anggota tubuh sebagai bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. 2. Peserta didik menyebutkan manfaat keragaman anggota tubuh sebagai bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. 3. Peserta didik mampu menyebutkan keragaman anggota keluarga di rumah sebagai bukti keesaan Allah dengan benar. 4. Peserta didik mampu menyebutkan keragaman di lingkungan sekolah sebagai bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Nah, anak-anakku sekalian, gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar tulisan Allah. Siapa Allah itu? Yaitu Tuhan kita yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, sebagai seorang muslim yang beragama Islam, kita wajib mempercayai Allah Subhanahu wa taala itu Esa. Esa artinya satu atau tunggal. Nah, ini gambar apa anak-anakku sekalian? Ya, ini adalah gambar Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah, yaitu kalam Allah. Al-Quran adalah huda, petunjuk Allah
kepada manusia. Di antara petunjuk Allah kepada manusia, yaitu di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ulangi. Qul huwallahu ahad. Nah, apa artinya? Katakanlah, hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, anak-anakku sekalian, Al-Quran menjelaskan bahwasanya Allah Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta beserta isinya, bahwasanya Allah Tuhan kita, dialah Allah yang Maha Esa. Apa artinya Esa? Esa artinya tunggal atau satu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala satu atau tunggal. Nah, inilah yang dijelaskan Allah di dalam Al-Qur'annya yang menjadi pedoman, petunjuk bagi manusia tentang Allah. Yaitu di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 yang sudah kita bacakan tadi. Nah, gambar apakah ini anak-anakku sekalian? Ya, ini adalah gambar tulisan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa, satu atau tunggal. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin bersifat ta'adud, artinya berbilang. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin lebih dari satu. Bagaimana mungkin kalau umpamanya Tuhan itu lebih dari satu, dua atau tiga? Pasti akan menemukan kesulitan dalam memutuskan sebuah perkara. Maka kalau Tuhan dua, pasti akan terjadi kekacauan. Masing-masing mereka pasti akan berbeda. Maka oleh karena itu, Allah Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa, satu atau tunggal. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Esa, satu atau tunggal. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa. Nah, bagaimana kita melihat bahwa Allah itu Esa? Pertama, kita lihat diri kita sendiri. Nah, apa saja anggota tubuh yang kita miliki? Coba kamu lihat, coba kamu tebak. Apa saja anggota tubuh yang kita miliki? Yang pertama, pertama adalah mata. Kedua, hidung. Ketiga, mulut. Keempat, telinga. Keenam, tangan. Ketujuh, kaki.
inilah anggota tubuh kita yang kita miliki. Lalu apa manfaat dari anggota tubuh itu? Mata manfaatnya untuk melihat. Hidung manfaatnya untuk bernapas dan mencium bau. Mulut manfaatnya untuk makan, minum, berbicara. Telinga manfaatnya untuk mendengar. Tangan manfaatnya untuk memegang sesuatu. Kaki manfaatnya untuk berjalan. Nah, ini menandakan bahwa Allah Maha Esa, tunggal satu dalam menciptakan manusia. Manusia memiliki anggota tubuh. Dari anggota tubuh yang kita miliki itu menandakan bahwa Allah itu ada dan Maha Esa. Yang menciptakan semua anggota badan kita adalah siapa? Siapa? Iya. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Esa. Nah, ini gambar apa anak-anakku semuanya? Ya, ini gambar seseorang sedang berdoa. Kenapa dia berdoa? Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena kita diberinya anggota tubuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sikap kita bersyukur, mengucapkan Alhamdulillah, Allah telah memberi anggota badan kita seperti mata, kemudian telinga, mulut, tangan, kaki, yang semua itu bermanfaat untuk manusia. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk memegang sesuatu, kaki untuk berjalan. Maka anggota tubuh yang kita miliki itu, kita bersyukur kepada Allah, kita telah diberinya anggota tubuh yang sempurna. Oleh karenanya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Kita bisa melihatnya di lingkungan di rumah. Nah, ini gambar apa anak-anakku? Ya, ini adalah gambar satu keluarga kecil. Keluarga kecil itu di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga kecil terdiri dari siapa? Iya, terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Ya, jadi anggota keluarga kecil itu terdiri dari ayah,
ibu, kakak, dan adik. Inilah keluarga kecil yang harus kita ketahui. Nah, ayah berjenis kelamin laki-laki. Ibu berjenis kelamin perempuan. Kakak laki-laki berjenis kelamin laki-laki. Adik perempuan berjenis kelamin perempuan. Nah, siapa yang menciptakan ayah dan ibu? Ayo, siapa yang menciptakan perbedaan jenis kelamin? Siapa yang menciptakan kebahagiaan? Siapa yang menciptakan keluarga? Siapa yang menciptakan ini semua? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Oleh karenanya, perhatikan gambar. Ini adalah gambar seorang anak sedang mengangkat tangannya. Sedang ngapain dia? Ternyata seorang anak itu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena kita diberi keluarga bahagia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Bisa dibuktikan dengan melihat lingkungan di sekolah. Nah, ini gambar apa? Ya, ini adalah 3 anak yang sedang bermain lompat tali di lingkungan sekolah. Kamu pasti senang dong bermain bersama teman? Aku senang bermain dengan temanku. Coba perhatikan temanmu. Ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, dan berbagai suku. Mereka ini memiliki perbedaan rambut. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, dan dari berbagai suku. Nah, dengan keberagaman ini akan terlihat warna-warni kehidupan yang sangat indah. Nah, siapa yang menciptakan perbedaan itu? Siapa? Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Kita dapat melihat
dari sekolah kita. Sedang belajar di sekolah. Senang dong kita belajar di sekolah? Senang. Karena apa? Karena guru membimbing kita membaca, membimbing kita cara menulis, mengajarin kita cara berhitung, dan mengajarin kita belajar mengaji, membaca Iqra atau membaca Al-Quran. Bahkan menjaganya. Di sekolah, kita banyak ada perbedaan suku, ada perbedaan agama. Namun perbedaan itu Allah yang menciptakan. Maka kita bersyukur. Dengan perbedaan itu, kita akan menjadi sebuah keluarga yang memiliki warna-warni. Ya, dengan adanya perbedaan itu, sehingga kita yakin dan percaya bahwasanya Allah, Tuhan kita yang Maha Esa, yang menciptakan itu semua. Dengan melihat semua perbedaan dan keberagaman yang diciptakan Allah, aku yakin bahwa Allah itu Maha Esa. Maka kita harus bersyukur bahwasanya kita telah diciptakan oleh Allah dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Tetapi harus diingat, perbedaan itu bukan untuk melecehkan atau untuk menyakitin yang lain. Tetapi perbedaan itu menjadikan kita berwarna dalam kehidupan, sehingga kehidupan itu akan lebih indah dengan keberagaman perbedaan yang ada. Karena itu Allah yang menciptakannya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang setelah mendengarkan penjelasan dari pelajaran video ini, tugas siswa yang pertama, salinlah soal latihan di bawah ini ke dalam buku catatan agamamu. 2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar. 3. Kumpulkan tugasmu tersebut sesuai dengan perintah gurumu untuk dinilai. 1. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Esa. Esa artinya titik-titik. 2. Kita diberi anggota tubuh oleh titik-titik. 3. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi kita keluarga. Maka kita harus titik-titik. 4. Sesama teman kita harus saling titik-titik. 3. Sebutkan 4 anggota tubuh atau badan beserta manfaatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran kita sudah selesai. Ingat ya anak-anakku, Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa. Esa artinya satu atau tunggal. Kita yakinkan dalam hati dan kita mempercayai bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.